Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang heboh-hebohnya tentang makanan yang bernama babi ambo. Nah, makanan babi ambo ini adalah makanan dari daging babi tetapi yang dimasak dengan resep masakan Padang. Salah satu contohnya adalah babi rendang. Nah, kita tahu bagi orang Islam menyentuh babi atau memakannya adalah haram. Tapi kenapa orang Kristen makan babi panggang, semur babi, dan juga mungkin babi rendang atau babi yang dimasak dengan masakan Padang yang sedang heboh ini itu boleh. Padahal mungkin kita melihat juga pernah ada dikatakan babi disebut haram dalam Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Dan Ulangan 14 ayat 8, juga babi hutan karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Beberapa pihak percaya bahwa orang Kristen mula-mula tidak memakan babi. Dan tren makanan olahan babi ini muncul setelahnya. Secara teknis memang benar, namun titik balik perubahan ini itu terjadi pada masa-masa perjanjian baru. Kejadian yang menjadi kunci perubahan pola makan ini itu terjadi saat konflik antara orang-orang Yahudi Kristen dari Yerusalem dan orang-orang asing yang menjadi Kristen dari Antioquia di Suriah. Orang-orang Yahudi ingin agar orang-orang asing itu mematuhi budaya dan kebiasaan yang diajarkan Musa. Salah satunya adalah sunat. Nah, lalu utusan yang dipimpin oleh Paulus dan temannya Barnabas ditunjuk untuk berunding dengan para tua-tua gereja di Yerusalem. Saat itu adalah masa-masa di mana gereja melakukan modernisasi. Tapi jika hal itu tidak terjadi, kemungkinan kekristenan tidak akan bertahan hingga saat ini sebagaimana adanya. Hasil pertemuan itu dikirimkan dalam bentuk surat kepada orang-orang asing yang menjadi percaya. Kesimpulannya adalah seperti ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Kisah Rasul 15 ayat 29. Bahkan beberapa pihak berkata bahwa Yesus sudah menyatakan hal ini sebelumnya dengan menunjuk kepada perkataannya dalam Markus 7 ayat 15, yaitu apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, hal tersebut akhirnya menuntun Paulus menyatakan hal ini. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Roma 14 ayat 14 sampai 15. Keputusan Dewan Gereja sewaktu itu berisi para rasul mula-mula dan juga tua-tua gereja mengizinkan orang asing yang menjadi percaya untuk menjadi Kristen tanpa harus mengikuti budaya dan pola makan orang Yahudi, termasuk di dalamnya tentang sunat. Hal ini menjadi salah satu kunci utama mengapa kekristenan akhirnya bisa diterima di berbagai budaya dan wilayah. Hal ini jelas menekankan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus itu tidak didasarkan oleh hal-hal lahiriah seperti yang ditulis dalam Efesus 3, namun berdasarkan iman kepada Kristus seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat 8, yaitu ditandai dengan dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalamnya.
Namun pro dan kontra tentang mengkonsumsi babi ini masih terus berkembang hingga saat ini. Kembali lagi kepada yang diajarkan Paulus, jangan jadikan hal tersebut menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada orang yang makan dan juga ada orang yang tidak makan babi oleh karena alasan kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi saat ini yang perlu kita ketahui, mari oleh karena hal makanan ini kita tidak boleh menjatuhkan satu sama lain, tapi kita harus menghormati setiap keputusan yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.